Dan kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan firman yang akan dikabarkan. Saudara-saudara, hari ini saya akan membicarakan ayat-ayat daripada Mazmur pasal ke-8. Mazmur pasal 8 ditulis 3000 tahun yang lalu oleh Raja Daud. Dan dalam pasal ini dia mengatakan satu kalimat setelah membandingkan segala sesuatu yang dia lihat dengan kalimat yang sangat penting yang muncul satu kali dan dikutip berapa kali di dalam seluruh kitab suci. Daud berkata, "Aku menangga ke langit, melihat bulan, bintang yang kau telah ciptakan dengan jarimu sendiri." Ini satu penglihatan mengaku, mengobservasi berapa besar pekerjaan Tuhan. Bulan yang berada di langit, bintang-bintang yang menyinar ke bumi. Ini semua ada karya tangan Tuhan, semua ada pekerjaan Sang Pencipta yang agung luar biasa. Aku melihat, aku tidak mencapai, aku tidak mengerti, tapi aku mengaku ini kebesaran-Mu. Setelah aku melihat semua ini, aku lalu tanya, siapakah manusia? Siapakah anak manusia sehingga engkau meniliki, engkau memperhatikan, engkau memberikan perhatian kepada anak-anak manusia? Apa artinya? Baru saya sadar, saya tidak layak. Saudara-saudara, jangan sombong, jangan kira kita besar, jangan kira kita hebat. Raja pun hanya mempunyai sehelai napas.
yang tidak berapa puluh tahun lagi harus mati. Presiden mati, raja mati, militer mati, jenderal mati, kaisar mati, diktator mati. Semua orang hanya sehelai hembusan yang meneruskan jiwanya saja. Siapakah saya? Apakah nilai saya? Berapa berhargakah saya di hadapan Tuhan yang lebih tinggi dari bulan, bintang, matahari, langit, awan, dan semua yang agung yang diciptakan? Saya ini kecil sekali. Saya hanya debu. Saya dicipta melalui tanah, dan saya setelah mati kembali kepada tanah. Saya hanya debu. Setelah saya mati, saya kembali kepada debu. Saudara-saudara, bisakah manusia membawa uang yang dimilikinya pergi ke dalam kuburannya? Bisakah manusia membawa kuasa besarnya kembali ke dalam kuburan? Bisakah manusia membawa segala sesuatu yang diungguli di dalam dunia, yang diuntung, yang dimiliki, pergi ke surga? Tidak ada. Jangan sombong dan jangan kira kita hebat, kita besar, kita hormat, kita mulia. Karena kehormatan yang di dunia itu sepele di hadapan Tuhan. Kekayaan di dunia itu hanya kertas-kertas yang akan hancur. Segala sesuatu yang kita miliki hanya kita pegang berapa puluh tahun saja. Daud berkata, "Ya Allah, setelah aku menangga ke langit, setelah aku melihat bintang dan bulan yang kau pasang, yang kau cipta, yang kau taruh di surga, maka aku sadar, siapakah manusia?" Aku tanya, siapakah anak manusia? Berapa nilainya? Berapa besar kita di hadapan Engkau? Kita adalah sama sekali tidak bernilai apa-apa. Tetapi herannya, Engkau masih menilik, Engkau masih memelihara, Engkau masih mengasihani kita. Saudara-saudara, perbandingan seperti ini mengakibatkan kita melihat sesuatu relasi vertikal. Apakah artinya relasi vertikal? Between I myself, the universe created by God, and the master of universe who created all the creatures above everything in the highest place in heaven. Saudara-saudara, ini namanya relasi vertikal. Me, heavens, and God. Saya, segala langit, dan Tuhan. Saudara-saudara, ini satu kesadaran yang tidak ada pada anjing, tidak ada pada kuda, tidak ada pada singa, tidak ada pada gajah, tidak ada pada binatang apapun. Karena mereka dicipta sebagai binatang, kita dicipta sebagai manusia. Saudara-saudara, manusia bukan binatang, binatang bukan manusia. Engkau bilang manusia binatang yang tinggi. Tidak. Manusia. Bagaimana binatang tinggi? Tetap binatang. Itu sebab jangan terima evolusi. Itu penipuan dari iblis supaya kita melupakan Tuhan kita dan mengkaitkan kita dengan binatang yang demikian remeh adanya. Kenapa manusia makan manusia? Disebab biadab. Kenapa manusia potong sapi? Dianggap bukan biadab. Kenapa manusia makan daging binatang tidak bersalah? Tapi manusia memukuli tubuh manusia yang lain dihukum. Karena binatang, manusia. Barang siapa yang mempersamakan binatang dengan manusia adalah orang yang menghina diri, orang yang menjual diri, dan orang yang tidak mengerti berapa tingginya sifat manusia dibanding dengan semua binatang diciptakan bagi manusia. Alkitab berkata, semua dicipta untuk manusia. Berarti manusia kalau makan binatang, manusia kalau bunuh binatang, itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi jangan membunuh binatang dengan cara menyiksa. Kita boleh bunuh binatang demi menikmati dagingnya, makan untuk kesehatan kita.
Tapi jangan menyiksa binatang. Karena binatang itu dicipta Tuhan bagi manusia. Tetapi kalimat yang lain, manusia dicipta bagi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 8 kita boleh berkhotbah berjam-jam hanya untuk beberapa ayat di situ saja. Dan saya melihat satu vertical relationship yang penting sekali. God in heaven. Everything created above us and below us. And then we human being created for God only. Saudara-saudara, kalau konsep ini sudah jelas, kita mendapatkan posisi yang normal. Kita mendapatkan pengertian wajar sebagai manusia. Where are we human beings? And what is the identity of man in the universe? How should I locate myself in between God and His all creation? Saudara-saudara, kalau saya tahu tempat saya di mana dan saya tahu berapa harganya saya, baru saya boleh menjadi manusia yang beres. Banyak orang tidak beres meskipun sudah menjadi raja, menjadi presiden. Waktu mereka korupsi, mereka sudah hidup tidak seperti manusia, hidup seperti binatang. Saudara-saudara, tetapi orang kuli-kuli, pembantu-pembantu, kalau mereka sadar mereka manusia di tengah-tengah langit dan bumi, manusia dicipta oleh Allah dan segala yang dicipta, mereka hidup baik-baik. Mereka lebih hormat daripada presiden yang korupsi. Mereka lebih besar daripada jenderal yang tidak beres. Mereka adalah manusia yang mengenal diri. Vertical relationship, kita melihat 3 lapisan. God, man, and nature. Allah, manusia, dan alam. Allah di atas, alam di bawah, manusia di tengah. Semua 1, 2, 3. Allah di atas, manusia di tengah, alam di bawah. Bahasa Indonesia begitu indah. Waktu yang mengatakan Allah, mulutmu harus terbuka dan tidak boleh tutup. Allah, semua 1, 2, 3. Waktu mereka membicara alam, mulutmu harus tutup. Semua 1, 2, 3. Alam, saudara-saudara, Allah. Mengapa mulut buka? Alam. Mengapa mulut tutup? Karena di atas yang tertinggi kita harus terbuka kepada Dia. Di bawah yang lebih rendah kita harus tertutup kepada Dia. Dan kita mengerti Tuhan Allah dengan open system. Kita menyelidiki alam dengan closed system. The nature is below human being. We search, we investigate, we observe the nature because this is a closed system. We know God, we believe in Him because this is open system. Di dalam filsafat dari Thomas Kuhn yang membicarakan tentang paradigma, dia membicarakan tentang closed system and open system. Saudara-saudara, dari zaman Greka yang kuno, ancient Greek people, they do not know the open system. They only know, they try to understand everything in this closed nature created by God. Until the 1st century, when the apostolic Greek is given, the open system start to teach human being about how to understand God. Saudara-saudara, setelah iman rasuli pada abad pertama, barulah pendidikan open system menjadi pencerahan bagi umat manusia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta apa? Pencipta apa? Langit dan bumi. Di sini kita bukan melihat bumi, bukan melihat langit. Kita melihat Allah yang lebih tinggi dari langit dan bumi. Sehingga hati kita open, kita terbuka kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, berbahagialah orang Kristen yang mengerti open system. Berbahagialah manusia yang mengerti Allah lebih tinggi daripada segala ciptaan yang Dia karuniakan kepada manusia. Segala sesuatu dicipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan.
segala sesuatu dicipta di bawah manusia. Dan Tuhan mencipta manusia di bawah Tuhan. Yang lebih daripada segala sesuatu adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Yang lebih tinggi dari manusia adalah Allah yang mencipta segala sesuatu untuk manusia. Oh saudara-saudara, saya kira kalau konsep kalimat-kalimat khotbah ini sudah menjadi jelas di dalam pikiranmu, engkau dengan sendiri hidup menjadi beres. Engkau mempunyai tempat posisi yang benar. Dan kalau engkau mengerti ini, sukacita di dalam hatimu membuat engkau terlepas dari ikatan-ikatan filsafat yang salah, ikatan-ikatan ide yang salah, dan ikatan-ikatan agama yang salah, ikatan-ikatan pikiran dan konsep yang salah. Engkau menjadi manusia yang bebas. Yesus Kristus berkata, you should know the truth, and the truth will set you free. Alkitab berkata, engkau harus mengenal kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan engkau. Amin. Saudara-saudara, siapa orang bebas? Orang bebas bukan orang bebas berdosa sembarangan. Orang bebas adalah orang yang dibebaskan oleh kebenaran, lalu mengerti segala sesuatu menurut pengaturan dari Tuhan. God arranged everything, and God put everything in the proper position. When you understand the truth like this, you are set free. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur pasal 8 bagi saya adalah sesuatu pikiran, sesuatu filsafat mengenai world view, mengenai view of God, view of man, view of the world, view of the order of creation yang paling jelas membuat kita mengetahui siapa manusia, siapa Tuhan Allah, dan siapa alam semesta. Sehingga kita mengetahui di mana posisi kita. The vertical relationship, God, man, and nature. God is above man. Man is above nature. Lalu sini manusia hubungan dengan Tuhan Allah harus bagaimana? Manusia hubungan dengan manusia harus bagaimana? Manusia hubungan dengan natur atau alam semesta harus bagaimana? Manusia di tengah-tengah Allah terbuka, alam tertutup, maka hati kita harus terbuka kepada Tuhan Allah. Maksudnya, bukalah hatimu. Maksudnya menyambut anugerah dan mendengar suaranya dan berbakti kepada Dia, kembalikan kemuliaan kepada Dia karena open system ini. Saudara-saudara, manusia bedanya dengan binatang. Yang paling pertama adalah manusia bisa mengenal Allah. Manusia bisa berbakti kepada Allah. Manusia bisa bersyukur kepada Allah. Manusia bisa memuji Tuhan Allah. Manusia bisa berdoa kepada Tuhan Allah. Inilah keistimewaan manusia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di setiap kota ada orang yang datang kepada Tuhan. Ada setiap kota ada orang berdoa kepada Tuhan. Setiap kota ada orang percaya kepada Tuhan. Ada yang membaca kitab suci, firman yang diberikan oleh Tuhan. Inilah umat manusia yang dicintai oleh Tuhan lebih dari yang lain. Karena mereka mengetahui bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Semua orang dapat berkat dari Allah. Tapi tidak semua orang mau mengenal Allah. Semua orang mendapat berkat dari Allah. Tidak semua orang bersyukur kepada Allah. Semua orang mendapat berkat dari Allah. Tidak semua orang memuji Allah. Karena manusia banyak yang mau anugerah Tuhan Allah, tidak mau Tuhan Allah. Mau berkat Tuhan Allah, tidak mau Allah yang memberi berkat. Kita harus menangisi manusia yang tidak mengenal Tuhan Allah. Itu namanya orang kafir. Itu namanya orang tidak tahu budi. Itu adalah manusia yang mau diberkati oleh Tuhan, tapi tidak mengenal, tidak menghormati Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata, 10 orang sakit kusta yang datang kepada Tuhan. Oh Tuhan,
tolonglah kami. Karena kami orang najis, orang sakit kusta, kami diisolasikan, kami diceraikan, kami dihina oleh masyarakat, kami dibuang oleh masyarakat. Dan Tuhan berkata, bersihlah engkau. Dengan tangan yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia. Dan tangan yang menciptakan langit dan bumi sekarang menjamah manusia yang dicipta oleh dia. Berkata, clean. And now, you. Sekarang engkau sudah bersih. Langsung mereka disembuhkan. Langsung mereka bersih dari sakit kusta. Mereka bersorak-sorai. Lalu mereka lari pulang. Pergi ke tempat masing-masing. Tetapi sesudah itu, saudara-saudara, 10 orang yang sudah tidak ada. Ada 1 orang yang mikir, loh, saya disembuhkan. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya kenapa pergi? Saya harus pulang. Dia datang kembali dengan malu. Dia datang kembali dengan kesadaran. Dan dia berkata, oh Yesus, puji Tuhan. Kembali kemuliaan bagi Allah. Saya sudah disembuhkan. Saya tidak layak mendapatkan anugerah seperti ini. Yesus berkata, lihat. Bukankah 10 orang yang disembuhkan? Kenapa hanya 1 orang kafir yang kembali memuliakan Allah? Berarti 10 orang, 9 orang yang kurang ajar. 9 orang tidak mengenal budi. 9 orang tidak menghormati Tuhan. Inilah keadaan manusia. Mohon beratus-ratus ribu. Kenapa hanya berapa ribu yang datang kebaktian di sini? Karena ada orang yang tidak mengenal Allah. Lalu mereka beragama. Engkau bilang, Pak Stephen Tong, agama ialah manusia mencari Allah. Oh, manusia mencari Allah di tempat-tempat ibadah, di banyak agama. Agama adalah manusia mencari Allah. Saya berkata kepada saudara, benarkah agama mencari Allah? Benarkah manusia mencari Allah di dalam agama? Jawab saya, tidak. Manusia tidak mencari Allah. Agama tidak mencari Allah. Agama mencari berkat Allah. Manusia mau berkat Allah, tapi tidak mau Allah. Mau uang? Mau. Mau cuaca baik? Mau. Mau kesehatan? Mau. Mau kaya raya? Mau. Mau gengsi? Mau. Mau ilmu? Mau. Mau dihormati orang lain? Mau. Mau Tuhan Allah? Tidak tentu. Setelah dapat berkat, kita pergi. Setelah diberkati, kita lupa. Kita manusia yang biadab. Kita manusia yang kurang ajar. Kita manusia yang selalu melecehkan Tuhan. Melupakan Tuhan. Menginjak-injak Tuhan. Kita hanya mau anugerah Tuhan saja. Saudara-saudara, Tuhan melihat hati sanubari manusia. Lebih jelas dari siapapun. Tidak ada 1 orang bisa menipu Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin disuap. Polisi bisa disuap. Presiden bisa disuap. Jaksa bisa disuap. Menteri-menteri bisa ditutup mulut. Hanya kasih miliar-miliar uang. Tetapi Tuhan Allah tidak bisa disuap. Tuhan mengerti hati manusia lebih jelas daripada X-ray. Tuhan mengerti manusia lebih jelas dari siapapun. Karena dia ada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk bersyukur kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk mau cari kehendaknya. Oh Yesus, bagaimana harus saya berdoa? Yesus menjawab, jika engkau berdoa, engkau harus berkata demikian. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah, dipermuliakanlah namamu. Dan selanjutnya mengatakan, apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Saya sangat kaget. Setiap kalimat Alkitab membuat saya kaget. Sejak kecil saya membaca Alkitab, saya selalu kaget. Kenapa kalimat-kalimat ini seperti ini? Our Father in heaven.
Your name be glorified among the nations. Your name be glorified among all the people you created in this world. Kenapa kan nama Tuhan perlu dikuduskan? Kenapa nama Tuhan perlu dimuliakan? Karena manusia selalu melecehkan Tuhan. Termasuk saya dan engkau. Kita selalu mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan kemuliaan dia direbut oleh ilah-ilah palsu. Tuhan tidak mengizinkan kemuliaan dia dileceh-lecehkan oleh manusia. Maka Yesus mengajar, jika engkau berdoa, doalah demikian. Bapa kami yang berada di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Saya mau tanya, engkau sadar tidak engkau ciptaan Tuhan? Saya tanya, engkau sadar tidak engkau adalah yang dicipta oleh Sang Maha Kuasa? Engkau sadar tidak hidupmu harus memuliakan Tuhan? Lalu engkau cari apa? Cari uang, cari kekayaan, cari kuasa, cari nama, cari gengsi, cari seks, cari kenikmatan daripada perempuan-perempuan melacur. Saya tanya, apa tujuan hidupmu? Mengapa engkau hidup diam dunia? Engkau hidup harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Ini semua ajaran Alkitab. Kecuali engkau menginjak-injak Alkitab, engkau harus menghargai. Engkau berkata, Tuhan, ajarlah saya untuk mengerti firman-Mu. Ajarlah saya menghormati perintah-Mu. Kitab-Mu adalah cahaya di depan jalanku. Kitab-Mu, firman-Mu adalah pelita di depan kakimu. Berarti setiap langkah hidup aku tidak mungkin maju selangkah, kecuali aku mempunyai cahaya-Mu yang membawa aku menuju jalan yang benar. Datanglah kerajaan-Mu, berarti kita menuntut kerajaan Tuhan. Apa itu kerajaan Tuhan? Kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan, dan pemerintahan yang berprinsip kebenaran. Kerajaan setan dikuasai oleh setan. Kerajaan setan mengadakan kegelapan. Kerajaan setan diperintah oleh prinsip dosa. Semua orang berdosa takluk kepada segala kejahatan dan dikuasai oleh setan yang suruh mereka berbuat dosa. Mengapa banyak orang berdosa tidak takut? Karena mereka setelah berdosa dapat untung. Mengapa polisi-polisi, semua menteri-menteri, dan semua orang yang tidak beres korupsi tidak takut? Karena korupsi menjadikan mereka kaya. Bisa beli mobil Mercedes, bisa beli berlian, emas dan sebagainya. Tetapi mereka tidak sadar, di ujung semua dosa ada kemurkaan Allah, ada penghakiman dari Sang Penguasa yang tertinggi di dalam surga. Saudara-saudara, pada waktu engkau berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Engkau harus jujur, be honest, to anticipate, to pray, to wait, and to long for the coming of the kingdom of God, to be manifested the glory and the power of God above all nations, especially above you. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Engkau memerintah aku, engkau mendidik aku berjalan di dalam kebenaran, di mana kebenaran-Mu menjadi prinsip pemerintahan kerajaan-Mu atas saya. Saya mau menjadi manusia yang takluk kepada kebenaran-Mu. Saya menjadi manusia yang mau diperintah melalui kebenaran-Mu. Saya mau orang menjadi manusia berjalan di dalam jalur kebenaran-Mu. Meskipun saya rugi, meskipun saya miskin, saya lebih suka menjadi orang yang taat kepada-Mu dibanding mereka yang diberi kekayaan oleh iblis. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ajaran Alkitab adalah kebenaran yang kekal dan tidak pernah punah, tidak pernah lewat, tidak pernah binasa. Karena firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan terus akan mendidik kita, membenahi kita, menyempurnakan kita. Sehingga kita hidup di dunia seperti di surga. Kita hidup di dunia
menyatakan kemuliaan surgawi dan kerajaan Allah di dunia karena kita taat kepada Dia. Orang dunia tidak melihat kerajaan Allah. Orang dunia tidak melihat kuasa Allah. Karena mereka belum melihat bagaimana manusia mentaati perintah-perintah, firman, kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara-saudara, siapa yang menuduki kemuliaan Tuhan? Siapa yang menutup-tutupi kuasa Tuhan? Adalah orang-orang Kristen yang tidak mau menjalankan kehendak Allah. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Tapi diadakan tidak ada motivasi lain kecuali membawa manusia kembali kepada Tuhan. Stephen Bang masih hidup, sudah umur 73 tahun berteriak seperti ini di bawah hujan. Karena apa? Karena hatinya dikobarkan oleh api Roh Kudus supaya manusia keluar dari dosa, manusia kembali kepada Tuhan, dan manusia melihat kemuliaan dari Tuhan. Kerajaannya tiba kepada manusia. Di mana kota-kota saya mengunjungi, di mana desa-desa saya datang, saya hanya satu tujuan. Tuhan dikabarkan di kota itu, kerajaan Tuhan dinyatakan kepada masyarakat di situ, dan anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, pada waktu aku melihat bulan dan bintang yang Kau letakkan di atas angkasa, aku tanya, siapakah manusia? Siapakah anak manusia? Sehingga Engkau masih menilai dia. Siapakah anak manusia? Sehingga Engkau masih mengasihani dia. Sesudah itu dia mengatakan satu kalimat lagi. Engkau memahkotai manusia dengan hormat dan kemuliaan. Human nature is the most glorious. Whosoever never understand human nature, he never understand what is man. Manusia begitu mulia, begitu hormat. Barang siapa tidak mengerti sifat manusia, dia tidak mengerti umat manusia. And human nature created after the human nature of Christ, image of God. Kristus adalah peta teladan Allah. Kristus menjadi tujuan terakhir, menjadi contoh paling dasar di mana kemuliaan kehormatan manusia berada. Waktu kita melihat Kristus, kita melihat kita harus seperti Dia. Waktu kita melihat Kristus, kita melihat pembancaran kemuliaan Allah. Waktu kita melihat Kristus, baru kita tahu berapa jatuh, berapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, in all 56 years of evangelistic meeting I conducted, I say to people, you have fallen already. Fall. You never understand your fall before you know how dignified you are. Saudara-saudara, penginjilan berkata, engkau berdosa, bertobat. Sebelah itu harus mengatakan engkau berapa hormat, engkau berapa mulia. Tapi engkau tidak sadar engkau berapa hormat, berapa mulia. Sehingga engkau melecehkan dirimu sendiri. Jika kita tidak sadar berapa hormat, berapa mulia tadinya kita diciptakan menurut peta teladan Allah. Kita tidak pernah menyesali berapa jatuh, berapa melarat, kita sudah jauh daripada dignified itu. Puji Tuhan. Manusia mau kembali kepada Tuhan, mengerti dulu siapa Tuhan, mengerti dulu bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang mulia dan hormat, di mana manusia sendiri sudah lupa, tidak sadar. Saudara-saudara, setelah engkau sadar, tadinya berapa mulia, berapa hormat adalah engkau, dan engkau sadar sekarang berapa remeh, berapa hina adanya engkau, lalu engkau berkata, Tuhan, saya tidak mau hidup di dalam dosa. Saya tidak mau hidup di dalam pelecehan. Saya tidak mau hidup di dalam kegelapan seperti ini. Saya mau kembali kepada Engkau. Saya mau bertobat dan menghadapi Engkau. Saudara-saudara, pertobatan berarti mengaku sudah berdosa, mengaku sudah melarat, mengaku sudah jauh dari Tuhan. Pertobatan berarti aku perlu Tuhan kembali. Amin. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada Sang Penciptamu.
Harus kembali kepada sang pengasihmu. Harus kembali kepada juru selamatmu sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya adalah orang yang hormat. Saya adalah manusia yang mulia. Tapi mengapa sekarang saya tidak hormat? Mengapa saya sekarang tidak mulia? Mengapa sekarang saya jauh dari Tuhan? Mengapa saya sekarang begitu jelek, begitu rusak, begitu malu, begitu sedih, begitu berdosa? Karena engkau sudah jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata Tuhan memakotai Adam Hawa. Tuhan memberikan mahkota kepada manusia dengan hormat dan kemuliaan, dan jadikan mereka wakil Tuhan untuk menguasai segala sesuatu di alam semesta. Saudara tahu tidak berapa mulia manusia? Semua burung di langit diserahkan kepada manusia. Segala binatang melata sudah diserahkan kepada manusia untuk menguasai. Segala ikan di dalam laut sudah diserahkan kepada manusia untuk dikuasai. Manusia adalah wakil Tuhan Allah. Manusia adalah agen sang pencipta. Manusia adalah pemerintah alam semesta. Saudara hanya kira menjadi pemerintah. Memerintah orang-orang yang lemah. Orang-orang ekonomi lemah. Engkau jadi orang hebat. Manusia disuruh Tuhan menjadi pemerintah seluruh alam semesta. Menguasai semua burung di atas langit. Menguasai semua bintang melata di atas bumi. Menguasai semua bintang di dalam laut. You are the controller, domain over all the creatures in sky, on earth, and even in all the oceans. Manusia begitu mulia, manusia begitu hormat, tapi sekarang karena berbuat dosa, kita menguasai seekor nyamuk yang menggigit kita tengah malam pun tidak bisa. Kita tidak mempunyai kuasa sama sekali, karena kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, hanya Yesus Kristus, the only one still have this kind of power over all the creature, is the incarnated Christ. The Word became flesh. He showed the presence of God among human beings, because He Himself became a human being. Kristus sendiri, firman menjadi daging. Kristus sendiri, Allah menjadi manusia. Kristus sendiri bersalur dengan daging dan darah, hidup di tengah-tengah kita. Dia menjadi manusia, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya makhluk yang diturunkan, bukan dicipta. Kristus adalah satu-satunya manusia yang firman jelma menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita, yang benar-benar melampaui segala sesuatu. Itu sebab Ibrani pasal 2 mengatakan, kita tidak pernah melihat manusia menaklukkan segala sesuatu sampai Yesus datang ke dalam dunia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia menjadi daging, lahir di palungan, mati di atas kayu salib. Di tengah-tengah 33 tahun setengah, 33 tahun setengah, Yesus menjadi manusia satu-satunya yang menguasai seluruh alam semesta. Dia berkata, angin, tenanglah engkau. Ombak, diamlah engkau. Angin dan ombak pun mendengar dia. Dia mengatakan pohon, keringlah engkau. Pohon itu langsung layu. Hari esoknya, Petrus mengatakan, Tuhan, pohon ara yang engkau kutuk hari kemarin, sekarang sudah kering sama sekali. Alkitab tidak katakan Yesus kutuk. Petrus salah tangkap mengatakan Yesus kutuk. Yesus tidak kutuk. Yesus memerintahkan, berhentilah, keringlah engkau. Mengapa angin dengar Yesus? Mengapa ombak taat kepada Yesus? Mengapa pohon berhenti berfungsi karena kalimat Yesus? Karena dia betul-betul satu-satunya manusia yang telah menguasai seluruh alam semesta. Yang tadinya hak itu diberikan kepada Adam, tapi Adam gagal, Adam jatuh, Adam berada di dosa, tidak lagi mempunyai kuasa itu. Mengapa Yesus sukses?
Karena dia adalah manusia sama sekali tidak berdosa. Yesus sudah satu-satunya mencapai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang ditetapkan bagi manusia. Menjadi manusia menguasai alam semesta. Allah mencipta manusia. Memerintahkan manusia menguasai alam. Dan semua ini sudah gagal di dalam Adam. Dan semua ini menjadi sukses di dalam Yesus Kristus. Oh saudara, engkau sudah mengerti kekristenan? Saya meragukan. Engkau kira engkau sudah dibaptiskan di gereja. Engkau kira engkau sudah mempunyai surat baptisan. Saya berkata kepada saudara, surat baptisan tidak membawa engkau ke surga. Air baptisan tidak membersihkan dosamu. Yang membersihkan dosamu adalah firman Tuhan. Yang membersihkan hatimu adalah darah Yesus Kristus yang mempunyai kuasa ilahi. Yang membersihkan engkau adalah Roh Kudus Allah yang mengkuduskan manusia. Amin. Di dalam seluruh kitab suci hanya 3 hal. The word of God cleanses us. The blood of Christ cleanses us. And the power of Holy Spirit cleanses us. Sanctify us. And make us holy. And return to God. Sudahkah engkau orang Kristen? Jangan bicara sama saya, sudah saya dibaptiskan. Bicara sama saya, engkau sudah diperankan pula. Jikalau engkau tidak diperankan pula dari atas, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika engkau tidak diperankan pula dengan air dan Roh Kudus, engkau tidak akan melihat, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan masuk ke dalam gedung gereja. Yang masuk ke gedung gereja bermiliar-miliar. Yang masuk ke dalam kerajaan berapa saya tidak tahu. Jangan menipu diri. Hanya mereka yang diselamatkan melalui darah Yesus Kristus. Yang diselamatkan melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa kutukan dari Taurat. Baru engkau terlepas dari murka Allah. Terlepas daripada hukuman Allah. Hanya mereka yang diselamatkan melalui darah Yesus. The blood of Jesus Christ purchase you. Cleanse you. Renew you. Renew your conscience. Renew your soul and spirit. And become the children of God. We should be born again. We need Jesus Christ to save us. We need a true repentance and cause us to be regenerated. And regenerated of God. Regeneration of God to cause us to true repentance. Saudara-saudara sekalian, Yesus satu-satunya yang telah menguasai alam semesta, satu-satunya yang sungguh-sungguh membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada orang bertobat, dia bertobat karena kematian Kristus, bukan karena dia bisa menyesali dosa. Kalau orang bertobat karena Kristus sudah mati bagi dia, sehingga Roh Kudus menggerakkan hati dia meninggalkan dosa. Bukan karena dia hebat mau berbuat baik. Di dalam semua agama, manusia berusaha mengumpulkan jasa sendiri melalui perbuatan baik-baik supaya boleh diberkati oleh Tuhan. Tapi Yesaya pasal 64 berkata, segala kebenaran kebajikan kami hanya seperti pakaian yang bercompang-camping saja. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang bisa diselamatkan melalui kuasa diri. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang bisa diperkenan melalui jasa-jasa perbuatan baik. Tapi Kristus yang mati bagimu dan bagiku, itulah satu-satunya kunci Tuhan melihat engkau diterima atau tidak. Kristus yang mati di atas kayu salib, yang dikutuk, yang menerima pemarahan, yang dibuang oleh Tuhan berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah satu-satunya manusia yang bikin Tuhan kembali hatinya dan berkata, barang siapa yang menerima anakku Yesus Kristus, saya akan buka pintu surga untuk dia masuk. Dia harus bertobat. Karena anakku sudah mati bagi dia. Saudara-saudara sekalian, we never see anyone control, domain over the world, except the one who incarnated himself, Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus yang pernah temporarily a little bit lower than all the angels, because his suffering
Because He died on the cross. So the fulfillment of the salvation provided by God have been accomplished. Yesus berkata di salib, genaplah, selesailah, tetelestai. Dia berkata, sudah sempurna ya Allah. Rencanamu untuk keselamatan, aku sudah selesaikan. Aku sudah menggenapi. Aku sudah menyempurnakan kemauanmu. Itu sebab barang siapa yang berkata, Tuhan, saya bersyukur Engkau mati bagiku. Engkau juru selamatku. Aku yang tadinya hormat, tadinya mulia, tapi sekarang sudah mundur, sudah jatuh, sudah merana diam dosa. Melalui Engkau saya kembali. Barang siapa yang kembali, tidak ada satu orang yang ditolak oleh Tuhan. Hari ini juga, jika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima engkau. Tuhan akan memberikan keselamatan, hidup yang baru kepada engkau. Saya akan tutup di sini. Dan saya berkata, Tuhan menerima engkau sekarang. Siapa yang mengaku dosa, siapa yang berkata, saya mau menerima Tuhan Yesus, saya perintahkan engkau berdiri sendiri. Berapa jauh engkau ada, engkau datang ke depan, berdoa di hadapan Tuhan. Barang siapa yang mau terima Tuhan Yesus, mau mengaku dosa, mau bertobat hari ini, kembali berkata, Tuhan, aku buka hatiku, masuklah ke dalam jiwaku. Sekarang juga, silakan berdiri dan maju ke depan. Yang mau berdoa kepada Tuhan, maju ke depan. Sekarang berdiri, sekarang maju ke depan. Yang merasa Tuhan menggerakkan hatimu mau bertobat, sekarang kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Barang siapa mengikut kebaktian malam ini, biar taat kepada perintah Tuhan. Engkau sadar engkau berdosa. Engkau sadar engkau perlu berdoa kepada Tuhan. Engkau sadar engkau harus kembali kepada Tuhan. Saya perintahkan engkau sekarang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Yang di depan, yang di belakang. Yang hadir semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan di tempat yang maha tinggi, saya sudah mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang suci, firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang benar. Engkau akan membawa saya kembali kepadamu melalui firman-Mu yang mulia ini, sehingga saya boleh menerima berkat lebih besar. Jiwaku dibersihkan, saya diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Ampunilah kiranya segala dosaku, selamatkanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku, robalah sifatku, perbaruilah jiwaku, dan peranakanlah aku di dalam kerajaan-Mu yang kekal ya Tuhan. Peranakanlah aku di dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, saya mau mengikut Engkau, taat kepadamu, berjalan di dalam kehendak-Mu, sampai berjumpa dengan Tuhan. Terimalah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.